Dilaporkan sekira 5 staf Al Jazeera termasuk koresponden Anas Al-Sharif tewas terkena serangan Israel. Serangan drone terarah Israel itu menyasar tenda mereka di luar rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Saat serangan berlangsung, suara dentuman keras pemboman rudal Israel ini juga terdengar menggema. Bahkan langit Israel yang gelap itu seketika dipenuhi kilat cahaya berwarna oranye. Insiden ini terus memicu amarah Al Jazeera Media Network. Media berita itu menilai aksi Israel ini sebagai serangan terang-terangan dan terencana lainnya terhadap kebebasan pers. Lantas Al Jazeera menyerukan ke komunitas internasional dan semua organisasi segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, sangat penting segera menghentikan genosida yang sedang berlangsung dan mengakhiri penargetan jurnalis yang disengaja. Koresponden Al Jazeera yakni Hadi Mahmud turut mengaku terpukul atas tewasnya Al-Sharif. Mengingat Al-Sharif cukup berani meliput di medan perang Gaza selama ini. Lanjut, Hani Mahmud menyebut tindakan keji Israel dilakukan lantaran tak senang dengan liputan media berita Al Jazeera. Pasalnya Al Jazeera melaporkan berbagai kengerian dan kejahatan perang Israel di Gaza. Terungkap isi wasiat terakhir dari jurnalis Palestina Anas Al-Sharif yang tewas terkena serangan Israel yang menghantam tenda di dekat rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza pada Minggu 10 Agustus. Adapun pesan terakhir tersebut Tribuners diunggah sesuai permintaan Anas Al-Sharif di akun media sosial X. Pesan tersebut cukup menjelaskan bagaimana pasukan Israel berupaya membunuhnya dan membungkam suaranya soal kondisi memprihatinkan di Gaza. Meski demikian, selama ini Al-Sharif sudah berupaya untuk menjadi pendukung dan suara rakyat Gaza. Lebih lanjut, surat itu ditutup dengan kalimat yang memintarkannya tak boleh melupakan Gaza. Selain itu, ia berpesan agar rekan-rekannya dan masyarakat bisa terus mendoakannya. Sebagai informasi, Anas Al-Sharif, 28 tahun, dikenal sebagai salah satu koresponden Arab ternama yang melaporkan secara ekstensif dari Gaza Utara. Pihaknya tewas bersama 4 rekannya, yaitu Mohamed Kreikeh, juru kamera Ibrahim Zaher, Mohamed Noval, dan Moamen Aliwa. Menurut Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, serangan tersebut sengaja menargetkan jurnalis. Adapun sebelumnya militer Israel menargetkan Al-Sharif karena dinilai sebagai anggota Hamas yang menyamar sebagai jurnalis. Namun tuduhan itu dibantah Al Jazeera dan Al-Sharif semasa hidupnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membantah Israel berupaya memperpanjang perang dan pemerintah sipil akan memerintah Gaza. Dalam konferensi persnya Minggu 10 Agustus, Netanyahu menegaskan hanya ingin membebaskan Gaza dari Hamas. Menurut Netanyahu, otoritas Palestina juga bukanlah pilihan yang dapat diterima untuk berperan di Gaza pasca perang. Netanyahu menjelaskan pemerintahan sipil di masa depan akan dibentuk di jalur Gaza untuk memerintah rakyat Palestina dengan cara yang tidak mengancam Israel. Lebih lanjut, PM Israel itu juga membantah sengaja membuat warga Palestina di Gaza kelaparan. Pihaknya mengecam keras media asing yang mempercayai klaim kelaparan di jalur Gaza. Menurutnya, tudingan itu merupakan kampanye Hamas yang palsu dan sengaja membuat dunia murka terhadap Israel. Sebelumnya, militer Israel tengah bersiap memperluas operasi militer besar-besaran di jalur Gaza. Hal itu bertujuan mengambil alih secara penuh atas kawasan tersebut. Netanyahu mengatakan Israel memang ingin menguasai penuh Gaza, namun dirinya tak berniat untuk memerintah Gaza dan tak berniat mempertahankan kawasan tersebut, mengingat wilayah itu diduduki sejak 1967, namun ditinggalkan pada tahun 2005. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.